Banyak sahabat yang merasa perjanjian ini berat sebelah dan merugikan. Bahkan Umar bin Khattab misalnya sangat kecewa dan mempertanyakan keputusan Nabi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini, channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Ayo kita terus semangat belajar. Bagaimana cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Di video kali ini saya akan membahas salah satu perjanjian yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia, yaitu perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy di Mekah. Adapun latar belakang dari terjadinya perjanjian ini adalah terjadi di tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi, ketika Rasulullah SAW dan sekitar 1.400 pengikutnya berniat menunaikan ibadah umroh ke kota Mekah. Namun mereka dicegah oleh kaum Quraisy yang masih memusuhi umat Islam saat itu. Perundingan pun terjadi di daerah Hudaybiyah dan hasilnya adalah sebuah perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Adapun isi dari perjanjian Hudaybiyah ini ada beberapa poin yang sangat penting, tidak semuanya saya sampaikan di sini. Di antaranya yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslim dan kaum Quraisy. Kemudian poin yang kedua, muslim harus kembali ke Madinah dan tidak melakukan umroh tahun itu, tapi bisa melakukannya di tahun depan. Poin selanjutnya, jika ada orang Quraisy yang masuk Islam dan lari ke Madinah, itu harus dikembalikan. Namun jika ada orang muslim yang murtad dan lari ke Quraisy, ke Mekah, tidak harus dikembalikan. Kemudian poin yang terakhir, kedua belah pihak bebas membuat aliansi atau bersekutu dengan suku manapun. Selanjutnya mari kita analisis dari sisi strategi dan psikologis dari perjanjian ini. Pertama, reaksi awal kaum muslimin setelah mendengar hasil dari kesepakatan atau perjanjian Hudaybiyah ini. Banyak sahabat yang merasa perjanjian ini berat sebelah dan merugikan. Bahkan Umar bin Khattab misalnya sangat kecewa dan mempertanyakan keputusan Nabi ini. Namun Rasulullah SAW tetap tenang dan menyebut perjanjian ini sebagai sebuah kemenangan yang nyata atau Al-Fath Al-Mubin, yang kemudian ditegaskan dalam surah Al-Fath dalam Al-Quran. Hal ini tidak lepas dari kebijaksanaan diplomatis Rasulullah, di mana Rasulullah menunjukkan kecerdasan diplomatik yang luar biasa. Di antaranya, beliau menghindari konflik bersenjata di waktu yang belum strategis. Kemudian yang kedua, Rasulullah pun mengamankan posisi Madinah dari ancaman Quraisy. Dan yang ketiga, membuka peluang dakwah yang lebih luas bagi umat muslim. Kemudian, kalau dilihat dari sisi asimetri yang taktis, meski tampak merugikan seperti aturan pengembalian orang Quraisy yang masuk Islam, perjanjian ini sebenarnya menunjukkan kepercayaan diri politik dan kesiapan kaum muslimin menghadapi jangka panjang. Lalu, bagaimana dampak dan pengaruh dari perjanjian Hudaybiyah ini? Pertama, pertumbuhan Islam semakin pesat. Dalam 2 tahun setelah perjanjian ini, Islam mengalami peningkatan jumlah pengikut secara drastis. Banyak kabilah Arab yang mulai terbuka terhadap Islam karena melihat stabilitas di Madinah. Poin yang kedua, sebuah ujian kesetiaan dan konsistensi, di mana perjanjian ini menjadi ujian bagi umat Islam untuk menaati keputusan Rasul. Kisah Abu Jandal misalnya, muslim yang disiksa tapi harus dikembalikan, menjadi simbol ujian dan keteguhan. Adapun di sisi lain, itu terjadi keretakan internal di kaum Quraisy. Dengan adanya perjanjian ini, kekuatan Quraisy mulai terpecah karena suku-suku sekutu mulai berpihak ke pihak muslim. Perjanjian ini juga membuka celah politik dan sosial yang dimanfaatkan Rasulullah secara efektif. Yang akhirnya terjadilah Fathul Mekah atau pembukaan kota Mekah. Ketika Quraisy melanggar perjanjian ini karena belum 10 tahun, baru 2 tahun kemudian sudah menyerang muslim, Rasulullah bergerak dan akhirnya membebaskan Mekah pada tahun ke-8 Hijrah dengan nyaris tanpa perlawanan. Sehingga kesimpulan dari perjanjian ini, perjanjian Hudaybiyah adalah contoh kejeniusan strategi Rasulullah dalam mengelola konflik. Meskipun tampak merugikan di awal, perjanjian ini justru menciptakan stabilitas regional, memperkuat posisi politik umat Islam, menjadi titik balik menuju kemenangan besar dalam dakwah Islam. Ini adalah bukti bahwa kemenangan tidak selalu datang melalui kekuatan militer, tetapi bisa melalui kesabaran, diplomasi yang cerdas, dan visi strategis jangka panjang.
Nah, itulah analisis singkat dari saya tentang salah satu perjanjian yang sangat berpengaruh di dunia, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Oke, silahkan teman-teman bila ada yang ingin memberikan saran dan komentar, kita bahas apalagi ya, perjanjian apalagi yang pernah terjadi di dunia. Terima kasih, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.